Kalau dalam teori itu grand teori yang itu belum bisa dicapai. Ada minimum teori. Jadi kemudian menggunakan teori hierarkis. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas gitu. Yang itu boleh pertama dan kemudian yang paling bawah itu menjabarkan. Ya, menjabarkan. Jadi Al-Quran dijabarkan oleh hadis, oleh dijabarkan begitu lah. Undang-undang dasar, undang-undang dan seterusnya. Jadi itu sebuah teori, ya, sebuah teori penafsiran Al-Quran. Ya. Kemudian di sini yang dikaji teori manajemen, saya kira begitu. Perencanaan itu sebuah proses, hasil sebuah proses. Betul perencanaan akan menjadi kacau kalau prosesnya tidak sistematis. Itu harusnya aspiratif, tapi itu bukan direncanakan oleh 2-3 orang di atas meja, bukan. Sehingga aspiratif yang dibutuhkan dari berbagai sektor dalam sebuah unit kerja yang sangat besar tentunya berkompleks, dan itu disebut rumit. Kalau tidak bisa diselesaikan melalui manajemen namanya chaos, dan itu disebut kacau. Jadi kacau lagi. Apabila salah satu sistem yang tidak berjalan, ada sebuah teori cybernetik namanya itu. Jadi seperti mekanik memimpin sebuah lembaga itu. Kalau saja ada tukang sapu atau juga satpam tidak bekerja dengan baik, itu sistem itu akan kacau. Bukan hanya yang kulit dengan bukan hanya di tingkat atas, itu dengan bau bisa mengacaukan. Tidak bau itu bisa mengacaukan. Oleh sebab itu, kalau ada kekacauan dari bawah, mohon diperhatikan dari atas. Begitu. Jadi kalau ngomong itu apa sebabnya buruk, jangan hanya marah-marah saja. Barangkali ada hubungannya dengan kesalahan. Ya, begitu ya, Mas Amin menuntut kesalahan yang lebih besar. Itu berkat menjadi dosen di sini sudah jadi doktor. Kami ini baru kandidat doktor. Itu Mas Amin sudah jadi doktor. Hal-hal yang bersifat klinis saya lagi. Jadi perencanaan itu sebuah hasil dari sebuah proses, Mas Karin ya. Jadi saya kira nanti ini merupakan bagian dari proses manajemen, namanya prarakar tadi. Ini prarakarnya ada sebuah proses. Coba yang lainnya ngomong jangan gak enak lah. Pak, saya kalau datang jadi dosen minum saja nggak ada, ngomong di sini. Iya, jangan kalau sudah di luar gendang-gendang. Ini masih ada tim manajemen di depan kita itu kan. Begitu, jadi ada gendang-gendang ibu digolin. Ini gitu. Iya, jadi itu ada. Kemudian ini Mas Amin sebut ada teori kompensasi sebetulnya ya. Artinya ada teori kompensasi yang mempertimbangkan kinerja. Sekarang tukin namanya. Itu jangankan STHI, negara saja pusing. Iya, menggaji yang apa namanya, yang layak gitu. Mencari kelayakan sangat sulit. Iya. Bupati gajinya berapa? Kepala desa berapa gajinya? Jangan-jangan kesibukannya lebih sibuk desa itu, karena harus masuk borong-borong. Kalau bupati kan keluar masuk mobil saja, dia masuk borong-borong kan. Coba gajinya lebih besar. Ketua STHI dengan ketua jurusan beda. Gajinya beda, pekerjaannya beda juga. Ada. Saya kira banyak buku yang dibaca ya. Saya sudah capek karena sudah tidak jadi manajer. Artinya membaca teori itu sudah capek sekali gitu. Susah yang pas saja. Coba kalau melihat dari jabatan itu kan harus dari atas ke bawah. Ya layaklah tanggung jawabnya lebih besar di atas itu. Belum pekerjaannya lebih ringan. Ya maklum dokter yang ringan kan. Kerjanya dibanding dengan yang SMA, masih dokter anda. Jadi dokter anda sendiri dari dosen saja belum sah kan gitu. Belum sah ya. Harus S2 kan. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau dia dari pekerjaan, itu jadi persoalan. Kemudian
Saya kira ini juga perlu ada rumusan-rumusan penghonoran dan rumusan-rumusan pengajian menggunakan norma yang apa. Lalu aspiratif juga itu. Kalau ditentukan kartu dari atas saja itu bisa ada yang sakit-sakit kan? Bisa ada yang sakit-sakit. Saya kira ini masih harus dibenahi, mumpung ada kalau saya sakit, ada ini katakan ada sekretaris saya. Iya, memang jadi saya kira ini bukan sebuah teori bahwa lembaga perguruan tinggi itu harus kerjasama dengan yayasan. Itu bukan sebuah teori. Ya, itu sebuah keharusan. Perguruan tinggi ini dilahirkan oleh yayasan. Dan yayasan itu punya lembaga namanya perguruan tinggi. Ya, tidak boleh saling mengingkari lah ya. Tidak boleh saling mengingkari. Ya. Jadi saya kira merupakan sebuah keharusan. Kemudian berikutnya Ibu Alfia itu ya, itu kembali ke aturan lagi. Jadi komitmen orang yang beriman itu sebetulnya sangat tinggi terhadap wahyu, terhadap Al-Quran itu. Ya, walaupun dalam prakteknya bisa saja memudah. Bukan hanya aufu bil uqud, itu sebuah transaksi. Dan aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ul. Jadi janji mau mengawini tidak jadi. Itu kan menyakitkan itu. Iya. Bunuh diri. Bisa bunuh diri. Janji mau menjual, yang lain sudah menjual barang-barang untuk menguangkan, setelah jadi uang dibatalkan. Cuma yang jadi persoalan sekarang itu apa itu melanggar etik atau melanggar hukum. Ini jadi soal. Sehingga dunia ini kelihatannya hanya mengutamakan hukum saja, etik. Agama itu dianggapnya etik, etika beragama. Itu yang saya sangat sedih. Itu yang sekarang sedang terjadi yang di atas itu. Jadi mana etik dan mana hukum? Padahal etik itu sangat penting. Sebuah negara, sebuah bangsa dan negara itu kalau tidak menjunjung tinggi etik akan hancur. Tentu saja masing-masing hanya bertahan pada hukum saja, akhirnya saling menyerang. Yang di atas itu nggak karuan kerjanya. Betul, nggak karuan kerjanya. Coba kita pilih-pilih, kita angkat, kita segala macam. Hampir 1,5 tahun itu kerjanya kemudian tukaran doang. Jadi bukan hanya legislatif dengan eksekutif dengan eksekutif tukaran. Kita menunggu hasil kerjanya kakak. Itu disebabkan karena manajemen. Jadi iya, saya kira itu ya. Jadi artinya kalau sampai ke atas, jadi itu hanya melanggar etik saja, tidak melanggar hukum. Sebetulnya di Indonesia ini, di kita ini hukumnya dalam masalah ekonomi dan bisnis itu hukumnya hukum Yahudi. Ya. Misalnya dalam perbankan, semua perbankan asal diatur untuk melunasi kredit cicilan yang masih 2-3 bulan yang akan datang dikenakan penalti, harus membayar 5 kali angsuran. Orang gila. Itu dari hukum apa saja nggak bisa. Dia tidak dirugikan kok. Dilunasi semua, seharusnya dia menerima cicilan itu orang 1 bulan 2 bulan. Sekarang mau dilunasi sekarang ini, karena uangnya ada. Itu kena penalti. Hukum apa itu? Saya kira hukum ekonomi juga tidak ada. Karena dibayar semua itu tidak ada kerugiannya. Apalagi dibayarkan dengan bunganya, walaupun belum dinikmati beberapa bulan yang akan datang. Tapi dikenakan penalti. Saya pernah marah-marah kepada bank. Ini melunasi pensiun sudah selesai, dapat uang, bayarin PKP. Itu kena penalti. Hukum Yahudi. Kemudian ada Yahudi kecil-kecilan yang sudah mulai ditiru oleh umat Islam itu.
DP, DP. DP apa itu kan? Iya itu. Down payment apa namanya ya? Iya biar dibuka itu. Jadi kalau kita ya panjeran rumah harga sudah jadi 300 juta, 25 juta. Janji 2 bulan akan datang dilunasi. Lewat dari 2 bulan itu hilang. Jadi siapa ini tidak? Itu yang rumit itu. Saya mau pelajari dalam hukum Islam dari teori-teori beli ketemu-temu nggak ada. Teorinya belum ditemukan. Artinya yang Yahudi di Islam-Islamkan beli ketemu di Islam kan susah. Jadi saya kira tidak jadi masih harus banyak yang begitu. Kalau diskusi masalah bisnis ya ada dalilnya, dalilnya ada teknis mati, iya. Waktu saya paling itu masalah tadi. Waktu kan harusnya dari uang ke uang, bakalannya rugi. Teknis mati. Ya, jadi yang sulit diislamkan itu politik dan ekonomi. Ekonomi sampai hari ini ada bank syariah, misalnya BPS. Itu iya ada syariah itu. Saya setuju juga dengan salah seorang rais kami ya, salah seorang rais di Suriah, Mas Dari Afudi. Ada label gitu. Orang syariah. Kemudian di perguruan tinggi negeri itu ada jurusan syariah, ada fakultas syariah, kemudian ekonomi syariah, ekonomi syariah, bahkan S2 juga ada, S3 juga ada. Tapi YIN saya dosen digaji melalui bank konvensional, apa tidak gila itu? Iya, hah? Iya, dibangun, jadi membuat kata-kata ekonomi saya itu dibangun, kemudian lulusannya dikeluarkan. Cuma dosennya itu dosen, makanya dua dosen itu dosen. Ya, dosennya itu gajinya melalui bank konven. Yang kata MUI, bukan kata saya, kata MUI. Yang kata MUI, kalau ada bank syariah, maka bank konven itu menjadi halal. Kata MUI. Cuman kelihatannya tidak mendengar MUI. Konven. Ya, konven itu. Jadi kalau ini kembali ke Mas Karim, yaitu sebetulnya ada teori penafsiran. Jadi walaupun belum eksplisit disebut dalam Al-Quran, kemudian diterjemahkan ya, seperti ada beberapa pointer itu yang saya tulis, itu al-amru bisyai' amrun biwasaili. Menyuruh sesuatu itu berarti menyuruh hal-hal lain yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Begitu. Kalau misalnya lam yusrifu wa lam yakturu, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir, itu artinya ada sebuah proses perencanaan yang matang, baik mengenai anggaran pendapatan maupun anggaran. Perintah yang kayak begitu bukan dengan tiba-tiba itu. Jadi ada sebuah proses yang sangat panjang. Saya kira untuk lebih detail ya antum saja menulis di sini. Antum saja menulis di sini kan lebih rinci kan begitu. Saya kira ini jawabannya, mudah-mudahan tidak memuaskan supaya ada diskusi lanjutan. Sudah saatnya STI Cirebon ini tidak hanya satu kali ini ada diskusi ilmiah lah, teori-teori barat lah, teori penafsiran, teori hadis dan sebagainya itu bisa didiskusikan supaya masif kita membangun bangsa ke depan melalui pendidikan itu, pendidikan yang tidak mengecewakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Haji Musyid Muzari, ini ada beberapa jawaban tadi yang sampai oleh analis ya, materi, bahwa sesungguhnya betul kalau saya sendiri secara pribadi nggak setuju kalau misalnya perencanaan itu jadi kacauan. Jawabannya tadi adalah karena personalnya yang memegang baik.
dalam teori manajemen itu perencanaan itu sudah sebuah penyelesaian pekerjaan 60%. Jadi kalau kerja atau masa suatu pekerjaan ada perencanaan itu 60% sudah selesai kerjanya. Ini kan artinya kebaikan gitu. Ada pun memang nanti muncul kekacauannya, tadi mungkin karena ada mengganggu atau mungkin pada prosesnya inputnya, kan dalam manajemen ada input, ada output, ada outcome gitu. Inputnya mungkin yang kurang beres sehingga kekacauan. Tapi kalau inputnya bagus, saya pikir menjadi kebaikan. Karena kerjanya enggak ada konsepnya, enggak ada pesannya itu justru makin kacau gitu. Itu saja. Tapi ini tim manajemen kami juga Pak Ketua akan menyampaikan beberapa hal dari perintah manajemen. Terima kasih. Mohon izin ke materi Pak Dr. Mesin juga Pak Haji Rafi. Barangkali perluan klarifikasi sekaligus memberikan informasi bahwa memang paralel ini diperlukan, diantaranya apabila nanti terjadi sering pemikiran, maka ini juga akan tercover di rapat dan perlu kita bersama, insya Allah. Rapat ini memang berbasis visi misi, dan visi misi kita ini juga dibangun melalui SWOT. Tinggal pertanyaannya, SWOT-nya benar tidak itu dan itu dari kacamata saya itu tidak bisa melakukan presentasi di senat sesuai pada proses pemilihan ketua STAJ. Apa yang disampaikan oleh semuanya, saya pikir sesungguhnya ini akan segera kita bedah di rapat. Apakah dari Ibu Supriyana, Ibu Pak Karim ya, berarti belum Pak Karim, Pak Amin Basir, semuanya insya Allah akan di-cover dan sudah tertuang draftnya. Terhadap Pak Karim khususnya, saya kira ini warning untuk kita. Saya tidak teori, positif thinking saja untuk kita bahwa bisa jadi perencanaan itu pada tingkat-tingkat tertentu memang justru membangun kekacauan. Karena saya mungkin orang hukum dan lagi concern bagaimana implementasi hukum Islam, maka bisa saja mungkin analisisnya itu melalui yang pertama bagaimana sih prosedur penerapan perencanaan gitu ya. Sebuah perencanaan mungkin klaim ya kalau dia berbasis visi misi, dia adalah rangkaian program dan kegiatan. Maka kemudian pada tahap implementasi sesungguhnya harus membaca ruang gitu ya. Sebab implementasi itu sangat interaktif dengan person-person atau dengan objek. Nah disitulah kemudian tidak boleh program pada tataran tertentu kemudian kaku. Dia harus fleksibel. Karena itu sebenarnya dalam buku Arad dengan Fikih itu Qayyim ya. Dia menolak pemikiran para ahli filsafat materialisme Aristoteles bahwa sesungguhnya berpikir matematis itu relatif normatif ya. Logika mengawang-awang. Tetapi sesungguhnya kalau diklarifikasi atau diverifikasi dengan apakah itu sebuah kebenaran, dan pertanyaan apakah itu sebuah kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran itu pada hakikatnya itu pada aspek-aspek yang nyata. Karena itu kalian menyebutnya al-haqiqah fil akhiyat la fil ahad. Saya kira mungkin persoalan pengembangan perencanaan atau pelaksanaan perencanaan yang mungkin tidak cakap dalam membaca ruang. Umat Islam sudah banyak ilmu sebetulnya untuk mengimplementasikan atau memulihkan perencanaan. Yang penting seperti teorinya Ibnu Qayyim itu dilaksanakan. Alat adalah fikih. Al-Quran itu memberi contoh secara implisit bahwa ketika kebijakan diterapkan, maka rumusnya adalah yang pertama ada mengharap. Nggak boleh kebijakan itu justru memberatkan. Yang kedua taklif, mengurangi beban. Jangan sampai bebannya menjadi berat oleh kebijakan, oleh sistem perencanaan kita. Walaupun ini mungkin kajiannya personality dari aspek antropologis misalnya, tapi jangan menjadi beban. Nggak mungkin Pak Sobri dipaksa pakai sepatu yang disemir. Bagi beliau itu bukan. Nah, saya maklumi lah untuk beliau. Dan beliau senior saya, nggak mungkin dong. Gitu. Di situ saya nggak bisa jadi leadership Pak Karim.
Yang terakhir barangkali ini dicontohkan dalam Al-Quran ya, tidak boleh kita itu melalui kebijakan yang sifatnya textbook, harus at-tadriju fit tashri', bertahap begitu, tidak boleh textbook. Kalau dia tidak bisa buat makalah ya dibuatkan tim ahli lah. Ini bukan nyindir tapi bukan kritik tapi merotok Pak Karim. Kalau sudah doktor masih belum bisa buat makalah ya dibuatkan tim ahli lah. Kita nggak boleh memaksa. Atau dokternya di bidang manajemen bukan bidang usul fikih kan? Dan disuruh buat usul fikih karena ini metode usul fikih buatkanlah usul fikih oleh tim ahli. Saya kira begitu. Dan saya barangkali mengajak kepada kesemuanya ketika ada di tempat ini untuk para dan partner bahwa posisi kita ini sudah masuk ke progres sebelah tinggi menjadi situ. Maka kita ini adalah as-sabiqun al-awwalun dalam konteks kita akan meningkatkan status dari sebelah tinggi menjadi situ. Apa konsekuensi logis as-sabiqun al-awwalun? Lihat contoh nanti ketika berjuang. Nanti akan dapat ghanimah. Mungkin dulu apa amin. Tolonglah ayeuna yang bitmah. Ada ghanimah dan kala yang punah budatan benar agnia. Bagaimana konsep saya? Saya sebetulnya tinggal nunjuk aja ke Pak Ismail. Kerjakan konsep human investment. Amin Basir mungkin selama ini dapat honor kecil, padahal sudah 15 tahun mengabdi di sini. Ngajar pun kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Kadang-kadang nggak ngajar, kadang pakai asisten. Duitnya ke asisten semua. Tapi human investment akan ditulis. Saya punya konsep itu. Tolong nanti saya di belakang akan untuk palu human investment. Timnya buat langkah-langkah. Ya. Kalau bertugas kan jabatan politik ya. Tapi kita udah berikan kamar kerja. Kalau misalnya ini tidak bisa terhandle, wayangkan kita buat tim khusus. Saya kira jelasnya itu kurang-kurangnya mungkin begini. Kalau kita belum bisa mengimplementasikan bahwa ini ada tunjangan pengabdian nama kerja, masa kerja gitu. Karena uangnya kan nanti proses kita pilih membangun gedung 5 tingkat di sebelah sana. Rektorat 8 tingkat. Suatu saat mungkin Pak Amin Basir punya putra pengen kuliah di situ. Human investment-nya belum gratis kuliahnya, tapi saya nggak gratis kuliah semua ya. Apa? Misalnya pengen kerja anaknya, yang penting nanti yayasan ketok palu. Begitu. Ini kan konsep dari kita. Human investment, makanya semuanya bermujahadah. Itu analogi dari ghanimah. Kita mujahadah dari sini. Saya kira mungkin begitu saya mengajak kita bahan membahu. Terakhir barangkali betul memang analisis mengenai bahwa perencanaan itu justru dekat dengan kekacauan, dekat dengan kehancuran. Tapi analisisnya bisa kita lihat Pak Karim. Nanti kita bedah. Kita juga akan melaksanakan dengan diskusi dosen. Ini sudah murni harus dilaksanakan oleh P3I. Kalau tidak, tak coret pejabat ganti orang lain. Ini ditersip. Sekarang masih manajer masih ini apa? Sekarang orangnya siapa? Orang luar lagi. Lama-lama Islamic Center isinya orang luar semua. Nah, marilah yang di sini kita berbenar. Ya, kira-kira begitu. Mulai dengan diskusi, kita sambungkan dalam diskusi saya menarik saya kira. Jadi mungkin analisisnya antropologis. Kenapa sekarang kok saya yang sudah sertifikasi harus ke 12 jam, sekarang 12 jam itu, sudah 12 SKS itu hanya formalitas. Banyak orang-orang baru yang berkuliah. Ya nanti orang baru yang berkuliah. Karena kita perlu 16 orang dosen tetap PKI. Biasa pakai bahasa Inggris kita. Wayangnya gitu kan. Kenapa harus seperti ini? Ternyata asisten yang memberi kuliah misalnya kan. Nah, di sini mungkin persoalannya adalah interest pribadi. Biasanya kalau ngajar di STJ itu bisa nyicil motor, beli kulkas, nyicil mobil. Sekarang kok dengan adanya seperti saya jadi sedikit penghasilan dari orang lain. Saya ini kemudian didoakan untuk celaka kan begitu mungkin. Karena tidak linear dengan kebutuhan personality aspek materialisme.
Bisa jadi kan begitu. Itulah risiko pimpinan. Tapi saya mengajak kita potret bersama kehidupan kita. Kita semua adalah as-sabiqun al-awwalun. Kebetulan nanti kalau misalnya ini salah, paling dahulu masuk neraka. Kan begitu. Paling dahulu. Allah kan katanya musyawarah, karena masyarakat bil amri ada juga menyuruh begitu, masa enggak tidak binafsi. Kalau hasil musyawarah ini enggak benar pimpinan itu. Dalam kajian ilmu kalam, saya tidak dihukum gara-gara nggak yang sepatu. Saya ini memaklukan jamaah gitu kan. Saya kira mungkin. Jadi saya menyambutlah apa yang oleh Pak Amin Basri, Pak Tarif, Gus Priana juga. Nanti ke depan itu Bu ada STNC, inventaris dibeli, sumbangan juga tulisannya ada Pak ya. Jadi problemnya itu dari masa Pak Kiai Mulis dan saya itu kan dikongkonkan, ada teman, ngomongin kata anggaran, nah sekarang dianggarkan, ditakerkan, anak anggarannya, tulis 1000 kursi, rasain loh. Nanti ada human investment gitu kan. Dalam bahasa Islam di sini memang kita ikhlas bermujahadah. Kalau memang murni materi dekat-dekat ini, mungkin dari tempat lain kita akan mendapatkannya. Seperti ikhtiar yang dilakukan oleh Ibu Haji Popon di sini sedikit, tapi dari JSI yang sudah 100 juta tiap 3 bulan sekali. Itulah kegiatan spiritual yang perlu. Alhamdulillah, dengan adanya Pak Amin saya dapat 300 juta selama 100 juta 3 bulan sekali. Itu pun tulisannya dulu. Saya kira mungkin singkatnya begitu. Mudah-mudahan ini bisa diikuti kegiatan rakyat ini. Ini barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semuanya walaupun puas itu jadi soal karena ini merupakan raker ya. Jadi tolong jangan buat dulu, nanti ikuti raker sepenuhnya. Karena dalam raker nanti akan meminta masukan-masukan yang konkret, bukan lagi teori nantinya itu. Apa-apa yang menjadi kerap, silakan ibu dan pesan memberikan pandangannya. Gitu. Nanti ada bahan materi yang disampaikan juga dalam raker ini, silakan kritisi. Sekiranya nanti berapa ibu-ibu nggak menguntungkan, tolong apa yang alasannya rasional dan sederhana, nggak usah yang penting supaya apa ya, kami melakukan kerjaan manajemen itu nanti nggak salah ingat ya. Ada acuannya Pak Haji Rabi ya. Dengan raker ini, karena ini merupakan raker pertama sejak SDI hampir 30 tahun, ini raker pertama ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti dengan tim Pak dan sejarahnya setiap tahun ada raker nantinya. Dan itu jadi bahan acuan kerja untuk kita semua. Sehingga nanti nggak ada lagi orang dari pendapat tanya di luar ngomongnya apa, di dalam ngomongnya apa. Gitu. Kemudian mengkritiki tapi mengkritisinya nggak berani ngomongnya di luar. Sehingga yang ada kan nanti kejelekannya gitu. Tapi ke depan enggak, kita di satu wadah, satu perjuangan, satu tujuan untuk mencapai SDI dengan tujuannya adalah bagaimana SDI bisa mencapai institut. Itu di Renstra sudah ada. Insya Allah Pak Kiai, Pak Haji Rabi itu 2018 kami akan menuju institut. Mudah-mudahan sebelum 2018 sudah jadi lagi kan. Tapi di Renstranya sudah ada 2018. Kami juga sudah menyiapkan ya rencana dua pengembangan sudah ada. Tinggal nanti di akhir ini kita garap bersama-sama. Kita bahas apa-apa yang menjadi acuan kita bersama ayu gitu. Apa yang tentang masalah kesejahteraan, atau tentang masalah pekerjaan, kelembagaan, masalah SDM, masalah pendidikan, termasuk pengembangan, silahkan kita garap bersama-sama yuk. Jadi tolong jangan pulang dulu sampai nanti selesai raker. Karena ini pra-raker hanya pengantar saja, diskusi. Dan saya pun karena ditugasi oleh Pak Ketua untuk dibuka satu dari bidang akademik, saya sudah minta ke depan itu nanti Pak Kiai, kami sudah merencanakan sebelumnya ada kayak dulu lagi supaya ada diskusi dosen lah gitu, untuk penyegaran pengembangan sama kita gitu. Dulu Wajib Bapak sering memberikan makalah gitu. Kalau saya kasih makalah, pokoknya pantainya gitu pertama gitu. Tapi nggak apa, senang gitu. Ke depan ada lagi, insya Allah nanti kami akan menjadwalkan waktunya.
Dari raker inilah kita akan mulai take off untuk STI ke depan. Amin. Terima kasih semuanya Pak Kiai, Pak Haji Rafi dan semua peserta yang telah bersama-sama untuk membahas dan menerima materi pengantar raker ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah titik pencerahan kita semua. Amin. Dan STI besar. Amin. Cukup sekian saja dari saya. Apabila ada sebuah kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makan dulu, sholat, makan, kemudian nanti masuk lagi ya. Sampai jam 1, jam setengah 2, jam 1, jam 1. Sampai jam 1. Cukup setengah jam. Ya, cukup ya. Setengah 1 lah, sesuai. Ibu, bapak-bapak, Iwan jelas.
Dari ini PTK. Berapa tahun sih sebenarnya? Kalau saya akan ada apa? Masih